Selamat datang. Di sini kita akan coba kupas tuntas buku panduan buat mesin paling canggih yang kita punya, otak kita sendiri. Pernah ngerasa gitu kan? Nah, pertanyaan ini penting banget karena langsung ngebawa kita ke inti masalahnya. Kenapa sih kita perlu banget ngerti cara kerja otak kita? Oke, pertama-tama, coba deh kita bayangin betapa dahsyatnya mesin yang ada di dalam kepala kita ini. Iya, ini pusat kendali yang ngatur semua yang kita lakuin, kita pikirin, dan kita rasain. Keren banget kan? Oke, kita mulai tur singkatnya ya. Anggap aja kita lagi ngintip ke bawah kap mesin buat lihat apa aja sih perangkat keras utama yang ada di otak kita. Nah, cerita soal otak itu dimulai dari unit terkecilnya, neuron. Coba bayangin neuron ini kayak kurir super cepat yang ngirim pesan kemana-mana di seluruh otak dan tubuh kita. Mereka ini yang bikin semuanya nyambung. Sekarang, coba bayangin otak kita itu kayak kantor pusat yang punya 4 departemen besar. Ada lobus frontal, ini nih CEO-nya, yang tugasnya ambil keputusan dan mecahin masalah. Terus, ada lobus parietal yang ngurusin semua info sensorik, kayak sentuhan dan ruang. Lobus temporal, ini bagian audio dan memori. Dan terakhir, lobus occipital, ini khusus buat ngolah semua yang kita lihat. Walaupun tugasnya beda-beda, mereka ini kerja tim terus loh buat ngebentuk realitas yang kita alami. Oke, dari perangkat keras, sekarang kita geser ke bagian yang lebih dalam, lebih purba. Dan jujur aja, sering banget ngambil alih setir. Kita sebut aja ini mesin emosional kita. Nah, ini dia nih pusatnya emosi kita, sistem limbik. Bagian otak ini tuh lebih tua, lebih primitif. Dialah sumber rasa takut, senang, motivasi, pokoknya semua yang rasa-rasanya gitu. Tujuan utamanya simpel, bikin kita bertahan hidup. Makanya reaksinya seringkali instan, cepet banget, bahkan sebelum otak rasional kita sempat mikir, tunggu dulu. Jadi, di dalam kepala kita itu sebenarnya selalu ada perang kecil-kecilan. Di satu sisi ada si emosional yang gerak cepat dan pakai intuisi. Di sisi lain ada si rasional yang pelan, hati-hati dan pakai logika. Nah, sadar akan adanya tarik ulur ini, itu kunci pertamanya buat bisa bikin keputusan yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren, yang paling ngasih kita kekuatan. Ternyata, otak kita itu bukan cuma perangkat keras yang paten. Enggak, otak kita itu lebih mirip perangkat lunak yang bisa di-upgrade kapan aja. Konsep ini namanya neuroplastisitas dan ini benar-benar game changer. Artinya apa? Artinya otak kita itu bisa berubah secara fisik loh, cuma gara-gara pengalaman, tindakan, dan pikiran kita. Tiap kali kita belajar hal baru atau bahkan cuma mikirin ide baru, kita itu sebenarnya lagi pasang kabel ulang sirkuit di otak kita. Keren banget kan? Terus, gimana caranya otak kita menginstal informasi baru? Gampangnya ada 3 langkah. Pertama, encoding atau penyandian. Pas kita ketemu orang baru, otak merekam nama dan wajahnya. Kedua, konsolidasi. Nah, pas kita tidur malamnya, otak mulai menyimpan data itu biar kuat. Ketiga, retrieval atau pengambilan. Besoknya pas ketemu lagi, kita bisa manggil lagi data itu. Simpel kan prosesnya? Dan yang paling asik, kita bisa loh secara aktif ngoprek software memori kita ini biar makin jago. Coba deh pakai teknik-teknik ini. Dengan ngelakuin ini, kita bukan cuma belajar lebih efektif. Kita tuh secara harfiah lagi ngebentuk ulang struktur otak kita, biar ingatan nempel lebih lama. Keren kan? Sama kayak mesin super canggih lainnya, otak kita juga bisa ngehang alias kelebihan beban. Jadi penting banget nih kita bahas 2 ritual perawatan yang krusial, ngelola stres dan tentu aja tidur. Gini, stres kronis itu bukan cuma perasaan aduh pusing, bukan. Ini serangan fisik loh ke perangkat keras otak kita. Jadi hormon stres yang namanya kortisol itu kalau ketinggian terus-terusan, dia bisa ngerusak sel-sel otak. Terutama di bagian yang penting banget buat memori dan ngambil keputusan. Bahaya kan? Tapi tenang, kabar baiknya adalah kita punya toolkitnya buat ngatasin ini. Ada banyak strategi yang udah terbukti ampuh buat ngebantu kita ngatur respons stres, nenangin sistem saraf, dan ya mencegah kerusakan gara-gara overload tadi. Sering banget kan kita nganggep tidur itu cuma buang-buang waktu, padahal salah besar. Tidur itu justru sesi maintenance paling penting buat otak kita. Tiap malam pas kita tidur, otak kita itu lagi sibuk bersih-bersih racun, ngerapiin memori, dan benerin kerusakan. Super sibuk deh. Jadi, selama kita tidur itu, otak kita nggak cuma diem, dia itu kerja keras ngerjain macam-macam tugas penting. Nah, siklus tidur ini nunjukin gimana otak kita ganti-ganti pekerjaan sepanjang malam. Mulai dari perbaikan fisik pas kita tidur nyenyak, sampai beres-beres file memori pas di saat tidur REM. Tiap tahap ini penting banget buat ngejaga sistem kita tetap oke.
Dan kita bisa loh ngebantu proses maintenance malam ini. Caranya gampang. Cukup dengan ngikutin langkah-langkah simpel kayak punya jadwal tidur yang rutin dan pastiin kamar gelap. Dengan gitu, kita ngasih sinyal yang jelas ke otak. Oke, waktunya kerja, waktunya benerin semuanya. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum gimana buku panduan ini bisa ngasih kita kekuatan buat ngambil peran yang lebih aktif dalam ngendaliin cara kerja otak kita. Ini nih poin utamanya. Tujuannya bukan buat ngontrol otak 100%. Itu mustahil. Tapi, ini soal gimana kita bisa kerja bareng sama kecenderungan alami otak kita. Bukan cuma pasrah dikendaliin. Kita bisa ngarahin, bisa ngasih pengaruh, bisa jadi navigator, bahkan pas autopilotnya lagi nyala. Jadi, rangkumannya gini. Pertama, pahami mesin emosional kita yang super kuat itu. Kedua, jangan berhenti upgrade software otak lewat belajar. Ketiga, jangan pernah skip jadwal maintenance, yaitu tidur dan ngelola stres. Nah, dengan bekal pengetahuan ini, kita bukan lagi penumpang, kita adalah co-pilot dari pikiran kita sendiri. Kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan terakhir. Anggap aja ini bukan cuma informasi, tapi sebuah ajakan. Pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Setelah tahu semua ini, setelah baca buku panduannya, apa nih yang bakal kita lakuin secara berbeda?